Hai semuanya, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Aduh, aku seneng banget karena kita udah ada di season holiday. Oh iya, ini musim liburan ya. Mm. Kita liburan sebulan ini, Sila. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh datang kepadamu, kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu, dalam ibadah kali ini Tuhan, kami bawa hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekarang gimana kalau kita main games dulu? Main game, wah ide yang bagus. Games apa ya? Games, oke. Gimana kalau kita main games mengikuti gerakan? Jadi gamenya simple banget. Jadi nanti salah satu dari kita akan membuat gerakan, lalu yang satunya dan teman-teman di rumah bisa menebak kira-kira itu gerakan apa. Oke, aku tahu. Ya. Oke, semuanya paham ya, nanti semuanya bisa main di rumah dan kita bisa tebak sama-sama. Oke, kamu dulu. Oke, aku mulai duluan ya. Oke. Apa ya itu ya? Teman-teman tahu nggak ya? Itu binatang bukan? Bukan ya. Itu aktivitas ya, gerakan aktivitas. Yep, betul. Oke, aktivitas. Oke, kayaknya itu adalah berenang. Iya, betul banget. Wah. Oke, sekarang giliran kamu. Sekarang aku ya. Oke, perhatikan baik-baik. Itu kelihatan kayak kamu lagi nari sih. Bukan nari, ini bukan. kegiatan juga, aktivitas. Bikin sehat. Bersepeda? Ya, benar sekali. Oke, sekarang kamu lagi. Aku lagi ya. Oke, apa ya? Teman-teman tahu nggak? Muter-muter. Teman-teman bisa tebak nggak gerakannya? Helikopter bukan? Bukan. Dikit lagi. Oke, kayaknya pesawat. Iya, betul. Oke, aku lagi ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ini pasti main drum ya? Bukan. Ini olahraga. Oke, olahraga. Gampang banget. Ini pasti basket kan? Iya, benar. Oke, terakhir. Gerakan aku ya. Kita harus bisa tebak. Ular bukan? Bukan dong. Bukan. Terus di sini ini tempat. Tempat ya. Oke, ada ombaknya, ada pasirnya, pasti pantai. Iya, benar banget. Kalian bener. semua juga udah keren banget. Keren semuanya. Tapi Sheila, aku perhatiin kayaknya kata-katamu ini semuanya berhubungan sama liburan. Kamu pengen banget ke pantai kayaknya. Iya, bener banget. Aku pengen ke pantai. Udah lama banget kan kita nggak ke pantai. Aku pengen banget ke Bali. Bali, wah. Kayaknya seru banget tuh ke Bali ya. Iya, pasti banyak pantai. Hei anak-anak. Halo. Hai Papa. Papa punya kabar gembira nih. Kabar apa, Pak? Jadi, Papa ambil cuti di kantor. Kemudian yang lebih asik lagi, kita akan liburan ke Bali. Yeay, akhirnya kita ke Bali. Iya, jadi kalian mulai siap-siap ya. Packing ya. Oke. Kalian bawa baju-baju, bawa mainan kalian, oke? Oke, siap. Siapa? Oke. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Mari kita puji Tuhan, katakan hu la la. Hu la la. Are you ready? Let's count. 1, 2, 3, go! Hu la la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Di dalam sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab
siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, go. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Hey kids, let your light shine and let Jesus shine through you. Creep, creep, creep in the dark, fierce arms. You blow out all your lights. And that's the one you're telling everybody that Jesus rules alright. Let your light shine, oh, 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 let your light shine, oh, oh, oh. Let your light shine and let Jesus shine through you. Yeah.
Oke. Apa lagi ya? Sheila, Hmm? ambilin dong mainanku. Ini sana. Oke. Sheila, ambilin lagi dong mainanku. Itu yang di sana, yang merah. Aku mau bawa nanti ke pantai. Oke. Nih. Kok yang ini sih? Ini kan Yang bener merah. dong, bukan yang ini. Yang biasanya aku main. Bukan yang ini yang satunya. Ini kan merah, udah pasti ini. Bukan yang ini. Kita kan sering main sama-sama. Harusnya kamu tahu, bukan Ya yang ini. udah kalau gitu ambil sendiri, jangan nyuruh-nyuruh aku dong. Loh, tapi kan aku cuma minta tolong. Harusnya kau bantu aku dong. Ya nggak apa-apa minta tolong, aku juga nggak masalah kamu minta tolong. Tapi kalau ngomong harus dengan jelas Tapi biar kan aku kita ngerti. sering main. Harusnya kamu tahu dong mainan yang aku suka yang mana. Ya tapi aku nggak ngerti kok. Hei, anak-anak. Kenapa kok bertengkar? Kan papa suruh packing. Apa ya? Ada apa ini? Ini si Koko harusnya ambil barangnya sendiri kan, tapi malah nyuruh-nyuruh aku. Aku cuma minta tolong. Harusnya Mimi bantuin Koko dong ambilin. Tito, kalau kamu mau minta tolong sama adikmu, kamu harus ngomong yang jelas. Kemudian kamu harus ngomong dengan baik. Tuh kan, aku yang bener. Sheila, kamu juga harus berkata-kata dengan baik juga. Ketika kamu nggak ngerti, Koko mau meminta apa, kamu harus menjelaskan, kamu harus tanya sama dia. Kok aku nggak ngerti apa yang kamu minta, seperti itu. Oke Pak, maaf Oke. Pak. Maaf, Pak. Oke, sekarang kalian bisa lanjut packing ya. Oke. Tapi harus Siap Pak. berkata-kata dengan baik satu sama lain. Oke? Oke, Ya. siap Pak. Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
Tuhan, Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami Tuhan, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang mau berbicara kepada setiap hati adik-adik di rumah Tuhan. Sehingga apa yang mereka dengarkan Tuhan, boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, welcome to Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ajak kalian untuk berdoa. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami diberikan kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, buat kami duduk tenang Tuhan di bawah kaki-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang mau juga Tuhan untuk membuat kami Tuhan mendengarkan dengan seksama Tuhan. Biarlah setiap firman yang tertanam di dalam hati kami Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian semua hebat. Kalian sudah mengikuti ibadah dari awal hingga sekarang ini dengan sangat bagus. Waktu memuji Tuhan tadi, kalian juga memuji dengan semangat. Wow, kalian very good. Nah, adik-adik, apa yang Kak Dian katakan barusan ini, Kak Dian memberikan pujian bagi kalian. Menurut kalian, mudah atau enggak buat kalian kalau kita memberikan pujian? Memang ya, terkadang tidak mudah bagi kita untuk memberikan pujian kepada orang lain. Karena seringkali kita memang lebih mudah untuk menemukan kesalahan atau kekurangan orang lain daripada menemukan kebaikan atau keunggulan orang lain. Sehingga kita lebih sering untuk mendengarkan kata-kata yang ejekan, kata-kata negatif daripada pujian disampaikan. Nah, tapi hari ini kita mau untuk belajar menggunakan mulut dan bibir kita, lidah kita sesuai dengan Tuhan menciptakannya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk.
Itu artinya apa yang ada di dalam diri kita, termasuk mata, telinga, mulut, Tuhan ingin kita menggunakannya dengan baik. Seperti kita mau buka Alkitabnya ya adik-adik, di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Kalian bacain ya adik-adik, Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Wah, dari mulut kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Tapi ternyata dari mulut yang sama kita bisa mengejek teman kita. Firman Tuhan berkata adik-adik, tidak boleh demikian terjadi. Itu artinya kita mau menggunakan mulut kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakannya. Jika kita mau menggunakan mulut kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakannya, yaitu dengan berkata-kata yang baik, maka dimanapun kita berada, kapanpun, dengan siapapun, kita mau menggunakan kata-kata kita untuk memberkati orang lain sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan mulut kita. Tuhan menghendaki supaya kita mengucapkan kata-kata yang baik, karena setiap perkataan kita ini adik-adik dapat mempengaruhi tindakan kita dan juga membawa pengaruh bagi orang lain yang mendengarkan. Seperti cerita Alkitab yang berikut ini, kita mau sama-sama dengar ya adik-adik. Cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Bilangan 13 sampai 14. 12 pengintai. Seperti perintah Tuhan kepada Musa, ia memilih dan mengutus pengintai-pengintai ke negeri Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. 12 pengintai dari masing-masing suku Israel yang akan mengintai negeri Kanaan. Mereka bertugas untuk melihat bagaimanakah keadaan negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Apakah orang yang berdiam di sana kuat-kuat? Dan berapa banyak jumlah mereka? Apakah negeri itu cukup subur? Bagaimana dengan kota-kotanya? Kuatkah benteng-bentengnya? Berlimpahkah susu dan madunya? Berlimpahkah buah-buahnya? Dan membawa sedikit hasil dari tanah perjanjian itu. Mereka mengamat-amati negeri itu, dan ternyata negeri Kanaan adalah benar-benar negeri yang subur, berlimpah susu dan madu. Mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara untuk dibawa kepada Musa. Mereka juga memotong setandan buah anggur yang besar, bahkan diperlukan 2 orang untuk menggotong buah anggur tersebut. Bisa dibayangkan begitu suburnya tanah Kanaan itu. Setelah 40 hari kemudian, mereka kembali pulang kepada Musa. Orang Israel sudah tidak sabar ingin mendengar laporan dari ke-12 pengintai itu. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Di sana banyak melimpah susu dan madu. Lihat, buah-buah yang kami bawa sangat luar biasa bukan? Tapi orang yang tinggal di sana kuat-kuat dan besar-besar seperti raksasa. Kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat kuat. Kita tidak dapat menyerang negeri itu karena mereka lebih kuat dibandingkan kita. Mereka memakan kita seperti memakan belalang. Lalu Kaleb dan Yosua mencoba menenteramkan dan menghibur hati bangsa Israel. Tidak, kita akan tetap maju menyerang mereka. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Tetapi bangsa Israel lebih memilih untuk mempercayai laporan dari ke-10 pengintai yang lain dibandingkan mempercayai laporan Yosua dan Kaleb. Apalagi Alkitab mencatat 10 pengintai itu juga menyebarkan kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Sehingga mereka, bangsa Israel ini mulai meratap dan bersungut-sungut di hadapan Musa dan Harun. Musa menenteramkan bangsa Israel yang bersungut-sungut dan marah tersebut. Tapi mereka tidak mau mendengarkan Musa. Mereka bahkan berniat untuk menunjuk pemimpin yang baru
guna menggantikan Musa dan Harun untuk membawa mereka pulang ke tanah Mesir. Maka murkalah Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan berfirman bahwa selain dari Yosua dan Kaleb, tidak akan ada satu orang pun yang berhasil memasuki negeri yang dijanjikan itu. Nah, adik-adik, kalian sudah dengarkan cerita yang tadi? Ternyata perkataan kita ini punya kuasa, adik-adik. Seperti cerita 10 pengintai tadi yang memperkatakan yang buruk tentang tanah Kanaan, sehingga bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Tapi kita mau hari ini supaya kita memperkatakan yang baik, karena kata-kata kita ini sangat berkuasa. Kata-kata kita ini sangat powerful, adik-adik. Kita mau ya untuk selalu memperkatakan apa yang baik. Tapi bagaimana caranya kita mengatakan yang baik? Bagaimana caranya supaya perkataan kita bisa memberkati orang lain? Ada 2 adik-adik. Yang pertama, kalau kita mau berkata-kata yang baik, kita mau speak nicely. Yang pertama, kita bisa speak clearly. Nah, kita bisa berbicara dengan jelas. Kak Dian kasih contoh nih. Coba kalian dengarkan ya, kalau Kak Dian ngomongnya kayak gini. Tuhan Yesus baik. Kalian bisa dengar barusan Kak Dian bilang apa? Gak dengar ya? Oke, kita dengarkan sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik. Kalian dengar? Oh, kurang jelas. Kalau gitu coba semuanya tenang, diam. Kita mau dengar sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Bisa dengar? Oh, nggak bisa dengar. Karena kata-kata kita nggak jelas. Ketika kita mengucapkan sesuatu dengan jelas, maka volume suara kita ini juga harus dapat didengar orang lain secara jelas. Supaya orang lain juga enak mendengarnya, tidak terlalu pelan. Tapi bukan berarti kita juga berteriak-teriak atau kita sambil marah-marah, kita sambil membentak-bentak. No, it's not good. So, contohnya ya, kalau misalnya kita sedang kehilangan buku, terus kita sudah cari kemana-mana, cari ke sana, cari ke sini, tapi kok ya masih belum ketemu, kita jadi capek. Terus kemudian akhirnya kita teriak, Mbak, Mbak, bukuku mana? Oh, apakah itu baik? Apakah itu memberkati adik-adik? Tentu saja tidak. Terus kemudian Mbak tidak segera mencari buku kita. Bukan berarti Mbak nggak mau bantu kita mencari. Tapi karena perkataan kita tidak jelas. Sehingga Mbak juga tidak mengerti kita mau cari buku yang mana. Kita mau cari buku yang seperti apa. Kalau perkataan kita tidak jelas, orang lain tidak bisa membantu kita. Atau contoh lain, misalnya kita sedang menginginkan sesuatu, kemudian kita minta kepada mama papa, tapi mintanya kita dengan menangis, kemudian sambil teriak-teriak, pokoknya aku mau itu, pokoknya aku mau itu. Nah, mama papa jadi tidak mengerti kita ini mau apa. Kalau kita berbicara sambil menangis, perkataan kita akan menjadi tidak jelas adik-adik. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar untuk speak clearly, untuk berbicara dengan jelas. Speak clearly itu berarti suara kita harus enak didengar adik-adik. Tidak terlalu kecil, tapi juga tidak teriak-teriak. Tidak membentak-bentak. Supaya biar setiap orang yang mendengar kita juga merasa dihargai kalau kita berbicara dengan suara yang enak. Nah, selain speak clearly, selain berbicara dengan jelas, yang kedua, kita mau untuk speak correctly, berbicara dengan benar. Speak correctly itu berbeda dengan speak clearly adik-adik.
Kalau speak clearly tadi tentang bagaimana cara kita mengatakannya supaya suara kita nggak terlalu kecil atau nggak terlalu besar, nggak teriak-teriak. Kalau speak correctly itu berarti tentang apa yang kita katakan. Kita bisa saja berbicara dengan jelas, dengan volume yang enak didengar, tapi perkataan kita ternyata mengejek teman. Apakah itu memberkati? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kita mau untuk terus memperkatakan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang berkenan buat Tuhan juga, dan yang memberkati orang lain. Seperti kita mau lihat di ayat 1 ini, oke? Di Efesus 4 ayat 29. Kak Dian bacain ya, adik-adik juga di rumah baca sama-sama. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, adik-adik, di ayat ini berkata, janganlah ada perkataan kotor. Itu berarti Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak berkata yang sia-sia. Biar setiap perkataan kita ini yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun orang lain. Perkataan yang memberi semangat, yang memberi sukacita, dan yang enak didengar. Supaya orang lain merasa diberkati dengan kita, dengan perkataan kita. Nah, misalnya nih, adik-adik, Kak Dian mau kasih contoh ya. Kak Dian punya Kak Dian punya bibir di sini. Kak Dian kasih contoh, nanti kita ambil jawabannya dari mulut ini, oke, dari bibir ini. Misalnya, kalau ada teman yang sedang kesusahan atau misalnya mereka belum berhasil melakukan sesuatu, mereka salah mengerjakan sesuatu. Apa yang harus kita katakan, adik-adik? Kita mau lihat sama-sama ya. Kak Dian tarik jawabannya. Oke. Ini. Wah, kata-kata ini berkata, kamu kok tidak bisa sih? Oh, adik-adik, apakah ini perkataan yang baik? Tentu saja tidak. Kita mau lihat jawaban yang selanjutnya. Oke, tunggu sebentar. Wah, you can do it. Semangat. Apakah ini perkataan yang baik? Tentu saja iya. Wah, adik-adik, jadi kalau kita mau memberi semangat kepada orang lain, kita bisa mengatakan you can do it, semangat. Daripada kita menyalahkan orang lain, daripada kita menertawakan teman kita atau mengejek teman kita yang sedang kesusahan atau yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Contoh yang lain lagi, kalau misalnya kita mau minta tolong seorang untuk mengambilkan minum, kita haus nih, terus kita mau minta seseorang untuk mengambilkan minum. Apa yang sebaiknya kita perkatakan? Kita mau lihat jawabannya. Oke, Kak Dian tarik lagi dari sini. Oh, ini, ambilkan minum. Apakah ini perkataan yang bagus? Wah, kita kalau minta tolong kepada seorang tidak dengan nada memerintah seperti ini. Kita lihat jawaban yang selanjutnya. Minta tolong ambilkan minum please, thank you. Apakah ini bagus? Tentu saja iya. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada seorang, kita tidak dengan nada memerintah, tetapi kita mau dengan lembut berkata, minta tolong, please. Dan jangan lupa ketika kita sudah selesai, kita berkata thank you. Ketika kita berkata seperti itu, orang yang mendengarnya juga akan merasa dihargai. Mereka akan merasa senang sudah membantu kita. Contoh yang lain lagi,
Oh, kita bisa memberikan kata-kata pujian atau penghargaan bagi orang lain. Seperti apa kata-kata pujian itu? Kita coba ya, tarik lagi dari mulut ini. Oke. Wah, kamu nakal. Apakah ini kata-kata pujian adik-adik? Tentu saja tidak. Kita lihat yang berikutnya. Kamu hebat. Apakah ini kata-kata pujian? Tentu saja iya. Jadi kita bisa mulai hari ini memberikan pujian atau penghargaan bagi orang lain. Selain kamu hebat atau misalnya hari ini kamu ceria sekali, kamu cantik sekali hari ini. Kita bisa melakukan semua itu ketika kita memberikan pujian dan penghargaan bagi orang lain. Adik-adik, kalau kita tahu hari ini bahwa perkataan kita mengandung kuasa, perkataan kita ini sangat powerful, maka kita mau untuk selalu memperkatakan apa yang baik, memperkatakan apa yang membangun orang lain, memperkatakan apa yang memberi semangat dan memberi sukacita kepada orang lain. Karena sekali lagi ingat adik-adik, semua perkataan kita itu mempengaruhi tindakan kita dan juga mempengaruhi orang lain yang mendengarnya. Orang lain dapat merasa diberkati oleh perkataan kita yang baik. Kita mau katakan sama-sama ya. I speak nicely. Oke, sekali lagi kita sama-sama katakan. I speak nicely. Kak Dian mau berikan challenge kepada kalian hari ini adik-adik. Setelah ibadah ini selesai, nanti kalian bisa cari orang-orang di sekitar kalian. Misalnya kalian cari mama atau papa atau mungkin saudara kalian. Katakan pujian atau penghargaan buat mereka. Misalnya kita bilang kepada mama, "Mama cantik sekali hari ini." Atau kita bilang kepada papa, "Papa kok keren sekali hari ini." Atau mungkin kalian bilang kepada saudara kalian, kepada kakak kalian atau kepada adik, "Wow, kamu hari ini nice sekali, kamu hari ini good sekali, atau kamu hari ini ceria sekali." Banyak yang bisa kita perkatakan untuk memuji mereka. Mau ya adik-adik? Jadi mulai hari ini ingat-ingat setiap perkataan kita, setiap apa yang kita katakan itu sebaiknya perkataan yang membangun dan memberi sukacita. Ya adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita katakan, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu dengan memperkatakan apa yang baik, apa yang kudus, dan apa yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Beri kami keberanian untuk terus memperkatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kehidupan adik-adik, yang membuat engkau mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan mengasihi Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you. Halo semuanya. Hari ini aktiviti kita membuat apa ya? Wah, apa ini? Ya, pesawat terbang. Oke, yuk kita mau siapkan dulu. Kita akan persiapkan dulu untuk membuat sayapnya ya.
ambil kertas A5-nya, warna apapun, lalu lipat menjadi 2. Oke, lalu kita akan mulai gambar. Ya, di sini gambarnya caranya adalah kalian gambar ini panjangnya dengan penggaris ya. Ini kira-kira 4 cm. Lalu bagian bawah 12 cm. Dengan ini lebarnya adalah 5 cm. Oke, kalau sudah tinggal dihubungkan. Beri garis miring seperti ini. Lalu gambar kaitkan ya antara garis atas dan garis bawah. Oke, kalau sudah kalian gunting dan beri double tip di sisi ini. Ya, seperti ini. Dan jadilah ini. Ya, kakak sudah berikan double tip di sini. Oke, lalu kita akan siapkan untuk membuat baling-balingnya. Caranya, ambil botol air mineral tutupnya. Kita akan gambar. Nih. Gambar di bagian tengah ya. Ini pastikan persis di bagian tengah daripada kertasnya. Ini pakai kertas yang ukuran 5 x 8 cm yang sesuai dengan yang sudah tertera. Oke. Lalu beri garis seperti ini. Ya, membentuk seperti apa itu permen. Ya, seperti permen. Oke. Lalu kalian gunting dan di belakangnya diberi double tip. Ya, dan jadilah seperti ini. Ya, lihat ya seperti permen. Oke. Lanjut ke bagian yang terakhir. Ambil kertas ukuran 10 x 2,5 cm. 2 lembar. Lalu beri double tip atau lem di bagian tengahnya. Sedikit aja seperti kakak. Ya. Lalu kalian tempelkan satu sama lain. Jadilah seperti ini. Ini sudah nempel ya. Tapi posisinya yang atas terbuka. Ya. Kalau sudah, lipat semua bagian. Nih. Lipat. Ya. Lalu kita akan gambar di salah satu sisinya. Di sisi sini boleh, yang bawah boleh. Sini ya, kakak akan gambar. Gak perlu digambar sih, langsung digunting aja. Agak melengkung, supaya jadinya bagus. Seperti ini. Oke, lalu kalau sudah bagian bawah diberi double tip. Dan jadilah seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah kita akan ambil botol air mineralnya. Lalu kita akan cover dengan kertas berwarna yang sudah kalian siapkan. Ukurannya tadi berapa? A5. Ya, kertas besar itu lalu dilipat jadi 2 ya. Kertas A5. Oke, kita akan mulai. Kita akan menempelkan. Nih ada garisnya botolnya. Dan bisa ikutin sesuai garisnya supaya hasilnya rapi. Nih, sudah tertutup semuanya ya. Oke, kita akan tempelkan baling-balingnya terlebih dahulu. Bagian depan, tempelkan baling-balingnya. Oke, lalu kita akan tempelkan sayapnya di bagian depan. Ya, ini ya. Yuk kita akan tempelkan. Diberi kira-kira. Ya. Kira-kira jaraknya 1,5 cm dari depan. Ya. Oke, kita akan tempelkan. Seperti ini. Oke, lanjut ke bagian yang terakhir yaitu ekor pesawat. Ya, kalian tempelkan ekornya di belakang. Oke, jadilah pesawat kita. Selamat mengerjakan. God bless you. Sila, bisa tolongin Koko nggak? Oke. Bisa tolongin ambilin mainannya Koko yang bentuknya itu truk, warnanya itu kuning dan merah. Bisa ambilin nggak? Minta tolong. Oke. Oke. Ini kan kok. Ya, bener. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Udah, oke. Tutup kopernya.
Oke. Mimi, kamu butuh bantuan nggak? Iya tolongin dong kok. Oke, udah semua ya? Yep. Oke, Koko tutup kok gitu. Ya. Nah, tutup. Oke, Yeay. udah semua. Thank you kok. Thank you juga udah ambilin mainannya Koko tadi. Terus Koko minta maaf juga ya kalau tadi Koko sempat kasar ngomongnya, terus nggak sopan juga minta tolongnya. Nanti kalau berikutnya Koko mau ngomong baik-baik dan I will speak nicely. It's okay kok, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf ya. Tadi nggak ngomong dengan baik-baik, nggak nanya dengan jelas juga. I will speak nicely. Wah, sudah selesai ya packingnya ya? Ya, udah Iya, semua Pak. Oke, good job. Nah, Papa juga senang ketika kalian speak nicely satu sama lain. Itu bagus, oke? Jadi adik-adik di rumah juga harus speak nicely satu sama lain. Walaupun terkadang orang yang kita ajak bicara itu lebih muda dari kita. Kita harus speak nicely juga. Oke, sekarang siap liburan? Siap! Oke, kalau gitu saksikan kami minggu depan di Eagle Kids Online Service. Bye. Bye.